Hari Raya Kurban. Harusnya penuh kedamaian. Tapi apa jadinya kalau dua ormas tiba-tiba saling rebutan daging di halaman masjid? Pagi itu, suasana di halaman Masjid Raya Al-Muhajirin tampak berbeda dari hari biasanya. Sejak subuh, warga sudah berdatangan dengan pakaian terbaik mereka. Takbir bergema dari pengeras suara masjid, menciptakan suasana syahdu yang bercampur dengan semangat gotong royong. Panitia kurban yang terdiri dari pemuda masjid, tokoh RT, dan relawan tampak sibuk menyiapkan alat-alat penyembelihan, memeriksa daftar penerima, hingga menyambut kedatangan para petugas pemotongan hewan. Di sisi halaman, belasan sapi dan kambing kurban berdiri tenang, seolah memahami bahwa mereka sedang menjadi bagian dari ibadah besar ini. Setelah prosesi penyembelihan yang berlangsung hikmat dan tertib, panitia segera bekerja cepat. Puluhan tangan sigap mencincang daging, memisahkan bagian tulang, dan menimbang dengan presisi. Plastik-plastik bening mulai dipenuhi potongan daging lalu diikat rapat dan ditata rapi di atas tikar panjang. Matahari mulai naik tinggi, dan keringat membasahi pelipis para relawan. Tapi tak ada yang mengeluh. Semangat kebersamaan begitu terasa. Semua berjalan sesuai rencana, atau setidaknya begitu yang mereka pikirkan. Sekitar pukul 10 pagi, ketenangan itu perlahan terusik. Sebuah iring-iringan motor dan mobil pick-up berhenti di depan halaman masjid. Beberapa pria turun dengan seragam loreng hitam, beratribut ormas GRIP. Mereka berjalan mantap menuju meja panitia, dipimpin oleh seorang pria bertubuh kekar dengan baret hitam dan kacamata hitam. Ia langsung membuka pembicaraan dengan nada tegas namun sopan. "Assalamualaikum, kami dari GRIP. Kami datang bukan untuk mengganggu, tapi kami ingin ikut serta dalam pembagian daging. Kami ingin warga tahu bahwa kehadiran kami membawa manfaat." Beberapa panitia tampak saling pandang, sebagian bingung, sebagian lagi gugup. Ketua panitia, Pak Raffi, maju dan menjabat tangan pimpinan GRIP. "Waalaikumsalam. Maaf, sebelumnya kami belum menerima koordinasi soal ini," ucapnya hati-hati. Namun pimpinan GRIP tak mengendur. "Kami ingin membantu. Kalau bisa, kami saja yang bagikan daging ke warga. Kami sudah tahu wilayahnya. Kami juga punya kendaraan." Nadanya mulai meninggi. Tekanan dalam kata-katanya membuat suasana menjadi lebih tegang. Membuat beberapa warga yang menonton di pagar masjid mulai memperhatikan dengan serius. Namun belum sempat panitia memberikan keputusan. Datang rombongan lain dengan jumlah tak kalah banyak. Ormas Pemuda Pancasila muncul dengan seragam oranye loreng yang khas, memasuki halaman masjid dengan langkah sigap dan suara gaduh. "Tunggu dulu," seru salah satu anggota yang bertubuh besar, menunjuk ke arah GRIP. "Kalian mau ngapain bagi-bagi? Kami yang lebih pantas. Kami yang tiap hari bersentuhan dengan warga sini." Seruan itu langsung membuat atmosfer yang tadinya hangat berubah menjadi panas. Kedua kubu kini saling berhadapan di tengah halaman masjid, dan ketegangan mulai menguar di udara. Ketegangan langsung meningkat saat pernyataan dari pemuda Pancasila itu menggema di halaman masjid. Beberapa anggota GRIP tampak maju selangkah, menatap tajam ke arah rombongan yang baru datang. "Kami juga punya hak," seru salah satu dari mereka, dengan suara tinggi. "Kami tidak datang dari luar angkasa. Kami bagian dari masyarakat juga." Situasi makin panas. Sorot mata antar anggota ormas saling menantang. Bahkan beberapa sudah mengepalkan tangan. Panitia mulai kelimpungan, beberapa di antaranya mencoba menenangkan. Tapi suara perdebatan dua kubu itu terlalu mendominasi. Sorakan kecil mulai terdengar dari kerumunan warga yang menyaksikan, membuat suasana makin genting. Pemuda Pancasila tidak tinggal diam. "Jangan merasa paling peduli hanya karena datang bawa pick-up," bentak salah satu anggotanya. "Kami yang tiap malam jaga ronda, bantu gotong royong, jadi kami yang paling tahu siapa saja yang berhak terima daging kurban ini." Pimpinan GRIP melangkah maju, berdiri hanya beberapa jengkal dari lawannya. "Kalau begitu, kalian juga jangan merasa paling berjasa. Kami juga ingin dihargai sebagai bagian dari umat yang peduli," balasnya dengan nada dingin namun tajam. Beberapa anggota dari kedua pihak sudah bersiap menahan rekannya masing-masing, takut jika ucapan berubah menjadi bentrokan fisik. Suasana makin panas,
dan ketegangan semakin menebal seperti kabut. Warga yang awalnya hanya ingin melihat prosesi kurban kini mulai cemas. Anak-anak digiring menjauh oleh orang tuanya. Beberapa ibu-ibu menutup mulut mereka, khawatir suasana hari raya akan berubah menjadi kekacauan. Sementara itu, panitia mulai membentuk barisan, mencoba berdiri di antara dua kelompok ormas yang kian merapat. "Tolong tenang, ini hari raya, bukan arena adu gengsi," ucap Pak Raffi, berusaha terdengar tegas meski wajahnya pucat. Namun suaranya kalah oleh teriakan yang saling bersahutan. Salah satu anggota GRIP sempat mengangkat plastik daging dan menunjukkannya sambil berkata, "Kalau kami yang bagi, warga akan tahu siapa yang peduli. Jangan sok heroik." Di tengah kekacauan yang semakin dekat menuju bentrokan, sebuah suara berat nan tenang tiba-tiba menggetarkan udara. "Cukup." Suara itu tak keras, tapi punya wibawa luar biasa. Semua kepala menoleh. Dari balik pintu masjid, tampak seorang pria sepuh bersorban putih melangkah perlahan. Dialah Kiai Maruf, pengasuh pesantren setempat sekaligus sesepuh yang sangat dihormati. Ia berdiri di tengah dua kelompok yang berseteru, tak gentar meski di sekelilingnya berdiri puluhan pria bertubuh besar. "Ini halaman rumah Allah, bukan tempat menanam ego," ucapnya tenang, tapi menusuk. Tak ada yang berani menyela. Semua diam, bahkan para penonton pun ikut menahan napas. Kiai Maruf menatap satu persatu wajah di hadapannya. Kurban itu ibadah. Ia tentang keikhlasan, bukan panggung pencitraan. Daging yang kalian perebutkan ini bukan alat kampanye, bukan pula ajang pembuktian siapa yang lebih dekat ke rakyat. Ia lalu menunjuk ke arah tumpukan daging yang belum terbagi. "Ini amanah, diberikan oleh yang berkurban, diterima oleh yang membutuhkan. Jangan kalian rusak dengan niat yang salah." Suaranya pelan, tapi setiap kata seperti belati yang menembus ke dalam hati masing-masing. Perlahan, bahu yang tegang mulai mengendur. Wajah-wajah keras berubah suram. Tidak ada yang membantah. Suara Kiai bukan sekadar petuah, itu suara nurani. Setelah suasana mulai tenang, Kiai Maruf melangkah sedikit lebih dekat ke tengah kerumunan. Ia memandang para pimpinan ormas dengan tatapan lembut tapi tajam. "Anak-anakku, dengarkan baik-baik. Panitia ini dibentuk jauh-jauh hari, dengan tanggung jawab penuh untuk menyelenggarakan ibadah kurban sesuai syariat dan adat kita. Mereka sudah membagi peran dengan jelas," ucap sang Kiai. Ia lalu menoleh ke arah warga yang masih berkumpul. "Kalau semua ingin ikut campur tanpa aturan, apa bedanya kita dengan kerumunan liar?" Ucapan itu menggema kuat, membuat semua kepala sedikit menunduk, bahkan dari pihak ormas yang semula garang. Pak Raffi, ketua panitia, lalu maju dan berbicara di hadapan dua kelompok ormas yang kini berdiri agak merapat tapi sudah lebih tenang. "Kami paham, kalian ingin membantu, dan kami juga menghargai niat baik itu. Tapi harus dipahami juga bahwa amanah daging kurban ini bukan soal gengsi. Ini soal tanggung jawab." Ia menatap bergantian ke pemimpin GRIP dan pemuda Pancasila. "Kalau benar-benar ingin membantu, mari kita atur cara bekerja sama yang rukun. Kami terbuka, asalkan niatnya bukan untuk menunjukkan siapa yang lebih hebat." Ucapannya disambut dengan anggukan kecil dari beberapa anggota ormas yang mulai merasa malu. Setelah berdiskusi singkat dengan panitia dan kiai, akhirnya dicapai keputusan yang adil. Panitia akan tetap menjadi pihak utama yang mengatur jalannya distribusi daging. Namun, bantuan dari kedua ormas tetap diterima dengan syarat, tidak saling mengganggu, tidak mengklaim, dan hanya fokus pada niat ibadah. GRIP bisa bantu distribusi ke wilayah selatan yang padat penduduk tapi agak jauh dari masjid. Pemuda Pancasila bisa ke wilayah barat yang lebih dekat tapi padat gang sempit. Sementara panitia tetap menyisir wilayah utara dan tenggara. Jelas Pak Raffi sambil membagikan peta sederhana wilayah distribusi. Kesepakatan disambut dengan anggukan sepakat dari kedua pihak. Ketegangan kini benar-benar mencair. Anggota GRIP mulai menaikkan karung-karung berisi plastik daging ke atas mobil pick-up mereka. Beberapa dari mereka bahkan melontarkan canda kecil, seolah ingin menutup insiden panas yang barusan terjadi. Pemuda Pancasila pun tak mau kalah. Dengan sigap mereka menyusun logistik ke dalam beberapa motor dan mobil pribadi.
Senyum mulai merekah di wajah para relawan, dan warga yang menonton pun mulai bertepuk tangan kecil. Suasana hari raya yang sempat menghitam kini kembali berwarna. Saat iring-iringan kendaraan mulai berangkat, suara takbir kembali diputar pelan dari pengeras suara masjid. Di jalan menuju selatan, Grip mulai membagikan paket-paket daging dengan ramah, menyapa warga, menyelipkan doa-doa. "Ini titipan dari masjid ya, Bu. Semoga berkah," kata salah satu anggotanya sambil menyalami seorang nenek. Di sisi barat, pemuda Pancasila juga mulai mengetuk pintu-pintu rumah. Mereka masuk ke ganggang sempit dengan penuh semangat. Beberapa warga terlihat tersenyum lega, menerima daging dengan ucapan terima kasih. Dua ormas yang tadi nyaris bentrok, kini berjalan di jalur yang berbeda namun dengan satu tujuan, berbagi. Di setiap rumah yang mereka datangi, warga menyambut dengan penuh haru. Tak sedikit dari mereka yang awalnya was-was dengan kehadiran ormas, kini justru tersenyum lebar menerima bantuan. Di sebuah gang kecil, seorang anak kecil memeluk ibunya sambil berkata, "Bu, hari ini kita makan daging ya." Sang ibu, dengan mata berkaca-kaca, menatap para anggota ormas yang sudah berjalan ke rumah berikutnya, mengangguk penuh terima kasih. Tanpa sadar, kurban itu bukan hanya sekadar daging, ia telah menjadi jembatan antara warga dan ormas, antara kecurigaan dan kepercayaan, antara konflik dan harapan. Di posko utama, panitia kurban terus memantau distribusi. Pak Raffi mencatat laporan dari setiap tim lewat HT dan ponsel. "Alhamdulillah, wilayah barat aman." Grip melaporkan wilayah selatan sudah hampir selesai. Ucapnya kepada Kiai Maruf. Sang Kiai tersenyum, menepuk bahu ketua panitia. "Lihatlah, Nak, jika keikhlasan memimpin, maka semua yang keras bisa luluh." Para relawan lain ikut mengangguk, menyadari bahwa hari ini mereka bukan hanya menunaikan ibadah, tapi juga menyaksikan penyatuan hati yang sebelumnya terpecah oleh ego masing-masing kelompok. Sementara itu, di sebuah lapak kecil dekat perempatan selatan, anggota Grip dan pemuda Pancasila tanpa diduga bertemu. Bukannya bersitegang lagi, mereka malah tertawa bersama sambil minum teh botol dan melepas lelah. "Ternyata kita bisa kerja bareng juga ya," ucap salah satu dari mereka sambil mengangkat botolnya. "Iya, asal gak bawa emosi dan ego, semua bisa jadi ringan," sahut yang lain. Perbincangan sederhana itu menjadi simbol perdamaian yang alami, bukan karena dipaksa, tapi karena mereka telah melalui momen yang mengubah pandangan mereka satu sama lain. Menjelang sore, pembagian daging pun selesai. Warga kembali ke rumah masing-masing dengan tangan penuh dan hati yang hangat. Panitia, ormas, dan relawan berkumpul kembali di halaman masjid. Tumpukan plastik kosong dan sisa tulang jadi saksi bahwa mereka telah menyelesaikan tugas berat bersama. Kiai Maruf menutup kegiatan dengan doa bersama yang sederhana namun menggetarkan jiwa. Dalam doanya, ia tidak hanya memohon berkah dari Allah, tapi juga memohon agar semangat persatuan dan kerukunan hari ini terus hidup di tengah masyarakat. Hari pun berganti senja. Langit kota disapu warna jingga keemasan, seakan memberkati apa yang telah terjadi hari itu. Di antara langkah kaki yang meninggalkan masjid, tak ada lagi sekat antara Grip, pemuda Pancasila, dan panitia. Mereka saling menyapa, menepuk bahu, bahkan ada yang bertukar nomor kontak. Mungkin besok mereka akan kembali ke rutinitas berbeda, dengan bendera dan jalan hidup masing-masing. Tapi hari ini, di Hari Raya Kurban yang suci, mereka pernah menjadi satu, bersatu dalam niat yang sama, berbagi, melayani, dan menghapus batas dengan keikhlasan.